Ya, terima kasih Miss Mary dan Mr. Sony. Terima kasih sekali lagi buat para moderator kita, Miss Mary dan Mr. Sony. Dan selanjutnya, buat rekan-rekan semuanya yang masih penasaran dengan isi buku Checkmate ini, bisa langsung mendapatkannya dengan memesan di Sekolah Catur Utut Adianto. Jadi nanti tinggal pesan saja ke Angel, jadi mudah sekali. Oh, jadi kita kontak langsung ke sekolah catur Utut Adianto Iya, ya. benar banget. Biar nggak penasaran lagi sama Iya. isi bukunya. Ya, mungkin sambil menunggu Pak Budi, kita lanjut ke acara berikutnya. Ya. Kita masuk. Wah, ini supaya kita termotivasi lagi nih, Kak Angel. Nah, ini motivasi luar biasa, Chelsea. Ini luar biasa sekali sih narasumbernya. Kita langsung Boleh saja. kita sapa ya dengan Ya. Miss Friska. Halo. Miss Friska Wirya. Beliau change trainer and coach, aktif di beberapa nama besar di bidang pertambangan, teknik dan teknologi, pakar perubahan dan transformasi hampir 1 dekade, memimpin program perubahan yang mempengaruhi hingga 23.000 orang di 7 benua. Wow, luar biasa sekali. Luar biasa. Ya. Ini nggak sabar loh kita dengar motivasi Iya. dari beliau. Supaya kita makin semangat nih. Kita sapa sekali lagi. Selamat sore, Miss Friska. Selamat sore, apa kabar? Luar biasa Baik, kabar kita luar hari biasa. ini ya. Ini jauh banget loh, Kak Angel. Jauh dari mana nih? Australia. Wow, khusus Ini didatangkan dari Australia. Khusus di launching buku Pak Eka hari ini. Luar Terima biasa. kasih, Miss Ya. Friska. Waktu dan tempat kami persilakan, Miss Friska. Makasih. Ini nunggu share screen-nya ya. Oke. Siap. Oke. Terima kasih sekali atas perkenalannya. Saya merasa terhormat dan bangga sekali berada di sini. Nama saya Friska, saya keponakannya Pak Eka. Dan dari dulu saya selalu menghormati dan mengagumi paman saya untuk kegigihannya, kecerdasannya, kesabarannya. Tetapi di atas semua itu, hati yang murni dan komitmennya untuk membantu mereka yang kurang beruntung di masyarakat. Today, saya akan membagikan sedikit mengenai cerita hidup saya, berikut dengan 3 pelajaran hidup saya yang penting. Slide berikutnya tolong. Saya sedikit berbicara tentang karir saya dulu. Saya tadi coba pakai Google Translate tapi kurang enak ya dalam bahasa. Jadi saya ngomong sedikit bahasa Inggris. So I help large organizations and the people within them accelerate and sustain change. And these changes include how they operate, such as mergers and acquisitions, digital transformations, organizational culture change, and many, many more. Saya pernah bekerja di perusahaan seperti Newcrest Mining, University of Melbourne, Worley Engineering, dan Fujitsu. Dalam bekerja, saya mengunjungi banyak negara-negara dari Kanada, Amerika, UK, Afrika, India, dan Papua New Guinea. Slide berikutnya tolong. Saya meraih title General Manager termuda di penambang emas terbesar di belahan bumi selatan dan membantu universitas nomor 1 di Australia untuk melaksanakan respons COVID untuk 65.000 mahasiswa dan 15.000 staf. Saya sendiri tidak pernah membayangkan bahwa saya bisa melakukan semua ini. I've done things I never thought I could. Saya menyampaikan presentasi di beberapa konferensi internasional, Wonder Women Tech, Future of Mining, Women Leaders Summit di Singapura dan Melbourne, Women in Mining and Energy Indonesia, dan pernah keynote di perusahaan seperti Microsoft dan Salesforce. Tolong slide. Saya ingin bercerita tentang kehidupan saya. Kalau dilihat sekarang, dan dari permukaan, terlihat jalannya mudah dan mulus. Tetapi itu sama sekali tidak. Saya telah mengalami masa-masa yang sangat sulit. Tolong next slide. So I was born in Jakarta, and at 2 weeks old, I suffer loss. Papa saya meninggal, suddenly, surprisingly. Nah, saya anak tunggal,
Dan saya pindah ke Perth, Australia dengan orang tua ibuku saat ketika aku berusaha 3 tahun. Dan itu adalah waktu yang sangat menantang dengan seringnya rasisme. Saya sering dilempari botol dan buah busuk, diludahi, dan disuruh untuk kembali ke tempat asalku. Rasisme itu berasal dari semua orang, walaupun dari bisnismen yang berpakaian keren, berandalan di sekitar stasiun kereta api, atau anak-anak bule di sekolah. Dan di sekolah, saya diganggu tanpa ampun, hari demi hari, gara-gara penampilan saya, makanan yang saya makan, nama saya yang di mata bule itu aneh sekali. Saya memiliki masa kecil yang penuh gejolak. Seperti pingpong, saya bolak-balik terus dari rumah keluarga besar, dari tante ke tante, paman ke paman, one set of grandparents to another. Saya selalu merasa seperti orang luar, seperti orang asing yang melihat dari jauh keluarga orang lain. Dan itulah adalah waktu yang menyendiri, dan tanpa adanya saudara kandung, saya menemukan hiburan dalam buku. Dari dulu saya memang akademis. Saya membaca dan membaca dan membaca. Hasil rapor saya A terus. Akhir pekan, saya akan berada di perpustakaan atau toko buku. Setelah beberapa tahun, saya merasa kesepian, mulai yang luar biasa. Dan saya adalah anak yang gigih, yang memutuskan pengen pindah ke Sydney pada usia 14 tahun. Keluarga saya itu terpaksa ngalah, soalnya saya mogok makan beberapa hari. Saya itu memang keras kepala dari dulu. Dan disitulah saya membuat banyak kesalahan hidup yang khas dari seorang gadis yang mudah dipengaruhi. Bergaul dengan lingkungan yang salah, ya, the wrong crowd, yang kerjaannya foya-foya melulu, pesta-pesta melulu. Dan ini berlangsung selama bertahun-tahun. Dan saya mulai ragu bahwa saya dulu pernah pintar. Saya mulai berpikir, this is as good as life is going to get. Saya rasa kehidupan saya seperti ini terus. Dan saya menjadi malas dan hampir tidak menyelesaikan sekolah menengah. Entah bagaimana, saya mendapatkan pekerjaan pertama saya mengelola kantor executive coach. Ini benar-benar keberuntungan buat saya. Saya juga mendapatkan sesi pelatihan dari pemiliknya. Dia seorang psikolog organisasi. Have you ever noticed what that little voice inside you says? It often says that you're not good enough, that you're not worthy. And this is what my little voice was saying to me for many, many years. Apakah kamu memperhatikan apa yang dikatakan suara hati kecilmu? Sering dikatakan bahwa kamu tidak cukup bisa. Dan inilah yang dikatakan oleh suara hati kecilku. Suatu hari, saat aku lagi berjalan kaki ke kantor, suara hati kecilku hampir memekakan telinga. Nah, pas datang ke kantor, aku bahunya merosot. Dan seperti keberuntungan, today was a coaching day. Hari ini adalah hari sesi pelatihan saya. Nggak tahu kenapa, saya mulai terbuka dengan bos baru saya. I was feeling full of frustration, self-loathing, and pity. Penuh dengan frustrasi dan rasa kesian pada diri sendiri. Nah, bos saya meletakkan tangannya di dalam tangan saya dan dia mulai berbagi kisah hidupnya. Dia berusaha 42 tahun ketika dia memulai gelar psikolognya yang pertama. Dan dia telah menderita pelecehan fisik dan psikologis seumur hidup. Dia adalah tunawisma dengan 2 anak di bawah 5 tahun dan menaklukkan obesitas dan alkoholisme. Dan dia berkata kepada saya, if I can do it, you can do it too. Ya, kalau saya bisa melakukan ini, kamu juga pasti bisa. Pernahkah kamu memiliki seseorang yang menyalakan kembali api yang telah terbengkalai di dalam dirimu? Because that is what happened
to me that day. Dan hari berikutnya, saya berkomitmen untuk memulai lagi. A fresh start, a new chapter. Dan saya menghilangkan zat beracun, pikiran beracun, maupun orang yang beracun. Saya tidak pernah melihat ke belakang. I focused on the future, and I turned my life around. Saya melemparkan diri kembali ke studi. Saya mulai membaca lagi, and I was very, very surprised. Otak saya tidak mengecewakan saya, dan dengan menerapkan diri, saya memenangkan beasiswa untuk belajar ke California. Kalau saya tidak rajin, ini tidak mungkin bisa menjadi kenyataan. Nah, setelah kuliah, saya mulai kerja di bidang management consulting. Pola pikir saya telah berubah. This led to kebiasaan dan perilaku yang lebih baik. And in less than 7 years, I had climbed my way to the very top. And now had the skills to start something of my own. Saya sering merenungkan hidup saya. Dan memiliki hati yang berat untuk bertahun-tahun yang terbuang itu. Tetapi, saya juga memiliki banyak contoh pribadi tentang ketahanan, kesuksesan, dan disiplin. Api yang dinyalakan bos pertama saya bertahun-tahun yang lalu masih menyala terang di dalam diriku. Dan saya mau memberi 3 pelajaran hidup saya agar kalian juga tidak menyia-nyiakan hidup seperti yang saya lakukan. Tolong slide. Yang pertama, adalah bergaul dengan orang-orang yang baik dan positif. Ditemukan mereka itu yang mendukungmu dan membuatmu lebih baik. Ini penting sekali. Slide berikutnya. Number 2, there is no overnight success. Ya, jangan berharap menjadi sukses dalam semalam. Setiap orang yang berhasil dalam hidupnya memulai dari bawah. Seperti apapun yang berharga dalam hidup dibutuhkan komitmen, konsistensi, dan dedikasi. Ini seperti pergi ke gym sekali, kemudian mengharapkan memiliki tubuh kayak Arnold Schwarzenegger atau supermodel. Itu kan tidak mungkin. Jadi langkah demi langkah dan terus berjuang. Slide next. Dan yang terakhir, knowledge is power. Pengetahuan adalah kekuatan. Kalian tidak akan pergi jauh dalam hidup jika kalian tidak tahu apa-apa. Jadi baca, lihat, amati, dengar, dan serap. Semakin banyak yang kalian tahu, semakin banyak pilihan hidup yang kalian miliki. Saya harap ini menginspirasi kalian untuk memulai hari ini, untuk hari esok yang lebih baik. Jadi buat adik-adik semua, saya pernah mengalami di titik paling bawah, tetapi saya ketolong dengan kebiasaan saya yang selalu membaca, yang demen membaca. Dan ketika saya mendapatkan api yang menyala di dalam hati saya, kebiasaan membaca itu kembali menggelora. Next, tolong. Dan itu yang membuat saya sampai saat ini. True success is not because we never fail, but it's because we are able to get back up every time we fail. And that failure actually gives us the opportunity to experience invaluable life lessons that make us stronger than we ever were before. Ya, kesuksesan sejati bukanlah karena tidak pernah gagal, namun karena sanggup bangkit kembali setiap kali mengalami kegagalan. Dan kegagalan itu yang justru memberi kesempatan kepada kita mengalami pembelajaran berharga yang menjadikan kita lebih kuat dari sebelumnya. Nah, itulah cerita saya dan terima kasih untuk mendengarkan. Ya, terima kasih Miss Friska, luar biasa loh motivasinya. Ya, thank you Miss Friska, thank you so much. Makasih. Ya, wah, sungguh luar biasa ya Kak Luar Angela. biasa loh, itu benar-benar loh tadi ada kata-kata yang knowledge is power. Berarti kita memang harus lebih banyak membaca, Chelsea.
Iya, benar banget. Dan selain itu juga tadi di-mention kalau kesuksesan sejati itu gimana kita bisa bangkit dari Betul, kegagalan. dari kegagalan, betul. Jadi jangan mudah menyerah. Benar sekali. Jadi terus berjuang sampai meraih apa yang diinginkan. Betul. Ya, selanjutnya kita Ada serah terima peresmian buku. Checkmate. Checkmate. Ya, kita akan menyaksikan serah terima buku Checkmate From Zero to Hero yang akan diberikan oleh penulis buku, Bapak S. Dian Andrianto, yang akan diserahkan kepada Bapak Kristianus Lim, selaku Direktur Sekolah Catur Ututa Dianto, dan juga akan diserahkan kepada Bapak Nanang Puja Laksana, sebagai Wakil Sekjen PB Percasi. Silakan, Pak. Ya, silakan melihat ke kamera. Senyum. Iya, senyumnya nggak kelihatan ya, lupa saya. Ya, kepada Bapak Nanang, selaku Wakil Sekjen PB Percasi. Lihat ke kamera. Ya, dengan ini resmi penyerahan buku, peluncuran buku Eka Putra Wira Checkmate From Zero to Hero. Yeay. Terima kasih.